itu lu bukan teman, cuman tahu doang orangnya. Lu bisa gali sendiri sampai nemu sisi terangnya orang gitu loh. Ya mungkin sama lo sendiri juga punya prinsip itu sendiri ya. Semakin kita tua, circle kita itu akan semakin tipis. Hai, gue Green. Dan gue Vera. Welcome to JYP Jaka Youth Podcast. Yeay! Kabar, kita ketemu lagi hari ini di episode ketiga. Iya dong, tapi sekarang kita pakai Zoom dulu, mau nyoba sesuatu yang baru. Iya, supaya nggak bosan. Hari ini kita ngebahas apa ya, Kak? Sharing-sharing mengenai apa? Gue kepikiran deh, Green. Gue sempat kepikiran mengenai temen. Nah, ini kayaknya seru nih kalau dibahas. Seru nih. Kalau apalagi untuk anak muda ya, yang banyak temannya ada di mana-mana tuh anak muda tuh temannya. Bener. Tapi gue pengen nanya deh, Green. Menurut lo, teman itu apa sih artinya? Menurut gue, teman itu pelengkap kita. Oh, boleh nih. Terus sama yang sefrekuensi. Kenapa pelengkap? Karena kan kita bukan manusia yang bisa hidup sendiri ya. Kita manusia makhluk sosial. Jadi makanya pelengkap. Terus teman itu harus yang sefrekuensi. Kalau bahasa anak sekarang tuh, kalau misalnya nggak sefrekuensi, nanti yang ada malah berantem terus, malah bukan temenan adanya. Sama bagi gue, teman itu adalah seseorang yang bisa membuat kita berkembang dan maju, bukan yang menjatuhkan kita. Itu bagi gue, teman itu. Bener, males banget kalau ketemu temen yang kelihatannya kayak baik, oke, tapi ternyata ujung-ujungnya malah ngejerumus kita. Iya, itu namanya teman yang musuh dalam selimut ya istilahnya. Iya, gitu. Tuh, justru malah ngemanfaatin. Males banget. Itu bukan teman. Pura-pura fake namanya itu, kayak gitu. Makanya nanti kalau di zaman sekarang tuh yang namanya temen tuh unik dan banyak banget macam-macamnya. Jadi kita pasti punya banyak banget pengalaman mengenai teman, mau itu baik, mau itu jahat. Iya, betul Kak, betul. Ya, sampai zaman sekarang ada keluar yang namanya teman tapi mesra ya. Nah, Green, ngebahas teman ini kayaknya seru deh. Tapi lebih seru lagi kalau kita ngajak tamu spesial kita hari ini. Iya, ngajak tamu kita. Menurut sebelumnya kan kita sudah interview juga tamu ya, interview. Jadi tamu kita kali ini dia mempunyai banyak teman. Kalau misalnya ada event, ada ke gereja PA gabungan atau misalnya ke gereja lain, atau ada gereja gabungan kan biasanya itu ada tuh conference. Pasti tamu kita ini mempunyai temannya, ada temannya di mana-mana. Wah, berarti dia gereja ini nanti ada yang dia kenal kayak gitu. Wah, hebat dong. Berarti dia eksis banget nih. Dan kebetulan itu juga teman kita juga ya, Green. Dan kebetulan kan teman kita juga nih. Ini kalau misalnya dilihat di layar namanya nih si anak nongkrong, nama komersil. Mungkin sekarang kita bisa minta untuk open cam supaya bisa memperkenalkan dirinya. Siapa? Ya, silakan anak nongkrong. Siapa tuh? Ya. Siapa yang kenal? Ayo silakan perkenalkan diri, Abang. Hai, Anong, anak nongkrong. Udah lama nih nggak pakai nama lo yang ini. Apa kabar? Baik, puji Tuhan. Ini kan podcast gereja ya, jadi puji Tuhan, baik. Silakan memperkenalkan dirinya. Nama gue Arnold. Kalau anak-anak biasa manggil gue Anong, ya itu tadi kepanjangannya anak nongkrong. Jadi bebas saya mau manggil gue Arnold, Anong, bebas. Jadi tapi di Jaka ada sebutan satu lagi nih. Apa tuh? Banja. Oh iya, Banja, Gin. Banja itu juga singkatan juga tuh. Iya, Bandung Gajah sama aja sih. Ujung-ujungnya akan ke Anong-Anong juga. Kita dasarnya Anong ya. Iya. Dari nama panggilannya aja nih Kak, udah bisa dilihat nih anak nongkrong, berarti dia sering berteman. Bener. Kalau yang namanya tukang nongkrong itu pasti temannya banyak banget. Dan lu pasti punya banyak banget pengalaman mengenai temen ini. Betul, tapi kalau nongkrong itu bukan hal yang sesuatu yang negatif ya. Nongkrong itu adalah berarti nongkrong itu adalah pertemanan, berteman gitu. Kalau misalnya bahasa Inggrisnya hangout. Entah kenapa kok jadi takutnya orang-orang pada ngira karena nongkrong itu adalah sesuatu yang negatif, itu bukan sesuatu yang negatif. Oke, interesting nongkrong. Nah, Nold, menurut lo
gimana mengenai nongkrong ini? Sebenarnya kalau nongkrong itu bisa sendiri loh, percaya nggak percaya. Misalnya kita datang ke satu restoran mesen apa namanya minuman, bukan minuman keras ya, tapi kayak jus atau ya iyalah jus, mesen jus tapi apa namanya kita sambil main-main HP atau sambil kerja kan itu hitungannya nongkrong juga sebenarnya. Ya kan bisa sendiri sebenarnya. Tapi kalau akan lebih seru kalau misalnya akan rame-rame gitu. Ya banyak 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 teman atau banyak orang sekitar akan lebih rame lah. Tapi jaga jarak ya karena lagi COVID. Nah, benar. Ya, jangan lupa pakai masker. Dan Terus, jadi Note nih, Mm-mm. dengar-dengar katanya nih, lo tuh punya suatu skill khusus, skill kayak bilangnya, skill atau talenta nih bilangnya, atau apa ya Kak bilangnya ya? kalau gue bilangnya bakat. Bakat ya, oh ya benar-benar Bakat yang bakat. belum tentu dipunya banyak orang. Kayaknya cuma lo doang dan Nolt yang punya. Gue belum ketemu orang lain sih yang punya bakat ini. Tapi gue setuju Kak, karena nggak semua orang bisa mempunyai bakat seperti Arnold. Tuh. Apa nih Kak bakatnya nih Kak? Nah ini bakat yang gue tahu dari Arnold adalah Arnold itu nggak bisa milih-milih teman. Dia itu berteman sama siapapun. Benar nggak, Nolt? Sebenarnya kalau mau dibilang nggak bisa milih-milih teman, ya bisa juga, cuman gue mencoba untuk memasuki semua kalangan yang ada di lingkungan sekitar gue. Sebenarnya akan seperti itu gitu. Sebenarnya kalau untuk masalah pertemanan ini mungkin yang udah lebih senior dari gue akan lebih banyak pengalamannya. Tapi mungkin akan sama aja, cuman buat gue semua pertemanan itu spesial. Dan semua pertemanan itu bisa kalian jadikan sesuatu yang menarik gitu. Tapi ya tergantung bagaimana kita melihatnya, kayak kemarin gue bilang. Gitu. Nah, sebenarnya itu bukan bakat. Semua orang punya hati sendiri buat apa namanya sebenarnya gitu loh. Tapi gue memang orangnya suka bergabung dengan orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Nah, kalau menurut lo Not, Hmm. arti teman itu apa bagi lo? Buat gua teman itu adalah seseorang yang bisa kita saling bagi suka duka. Jadi kayak misalnya beda pertanyaan kalau misalnya Vera, lu kenal sama Green nggak? Atau Vera, lu tahu sama Green nggak? Nah, buat kalau misalnya Vera, lu tahu sama Green, itu lu bukan teman, cuman tahu doang orangnya. Oh itu tuh yang orangnya rambutnya begini begini begini, orangnya begini begini. Tapi kalau kenal, oh ya gue kenal. Luar dalam kalian kenal gitu loh. Itu start daripada pertemanan ya. Persahabatan akan beda lagi sebenarnya. Gitu. Nah, pertemanan ini adalah orang yang dimana kita bisa hahaha bareng. Bayangkan bisa hahaha dan huhuhu bareng. Kalau buat gue ya. Maksudnya ya, jadi kayak senang dan duka. Oh oke, ya senang dan duka karena ya teman itu nggak mungkin cuma bisa disenang doang ya. Harusnya teman itu ada di saat kita lagi gue juga lagi sedih juga. Iya. Nah, tapi gue penasaran deh. Lo tadi sempat kasih tahu kalau lo berteman di semua kalangan. Teman-teman lo itu kalangan apa aja nih yang udah lo temenin gitu? Jadi gini, kayak misalnya kalau misalnya SD, ya kita udah tahu lah sama-sama di Jaka Sampurna pun kita pertemanan sekolah dan gereja akan sama aja. Cuman yang membedakan adalah begitu kita masuk SMA, SMP dan SMA. Kan gue pribadi kan masuk ke SMP dan SMA-nya di Salemba tuh. Begitu gue masuk dunia yang baru, gue mendapatkan warna-warna baru. Jadi kayak misalnya ada teman-teman yang ya baik ya udah pasti lah ya. Jadi kayak waktu pas SMA itu ada pembagian kelas 10-2. Jadi 10-2 itu katanya adalah orang-orang yang dalam tanda kutip orang-orang yang ya oke-oke lah. Bagus-bagus gitu. Cuman ngelihat yang maksudnya yang di bawah kita kan bukan di bawah kita, maksudnya kayak 10 yang lain kan
Masa hitungannya akan lebih bobrok daripada kita, kan enggak. Cuman kan ya yang pasti yang teman-teman yang pintar, habis itu ya ngerokok udah standar lah ya, teman-temanan sama orang-orang ngerokok. Di dunia kerja pun kita akan kayak gitu. Lalu apa ya? Penjudi, peminum minuman keras, gua nggak tahu sih apa namanya, yang model-model kayak let's say lah free sex, mungkin ada. Oh, Habis itu ya ada. Kita nggak usah inilah. Habis itu drugs, bahkan mungkin anak-anak tawuran, ya udah pasti ada lah. Karena zaman-zaman itu Salemba kan mesti zaman-zamannya rame tuh yang begituan. Lalu sampai drug dealer ada juga. Hah? Ya. Ya jadi ya kalau mau dilihat dari yang jelek-jeleknya ya. Cuman kan memang benar apa kalau ada peribahasa burung yang sama akan terbang bersama-sama. Cuman Iya. gua agak kurang setuju dengan hal itu. Maksud gua kita kan bukan seekor burung ya. Kita bisa milih yang mana yang mau kita terbang bareng. Walaupun kita nggak bisa terbang, yang mana kita mau jalan bareng. Ya, kita bisa milih teman kita. Jadi gini, sebenarnya kalau gue itu mikirnya adalah, kalau misalnya kita ngelihat ruangan yang gelap, kita ngelihat ruangan yang gelap banget, pasti ada titik terangnya lah. Ya, paling nggak kalau misalnya kita matiin lampu semuanya, apalagi di Jakarta sekarang, tuh langit Jakarta yang terang-terang itu akan kelihatan sebenarnya, walaupun udah mati lampu di beberapa tempat gitu loh. Nah, itu juga yang gue lihat dari orang. Maksudnya adalah orang yang baik banget belum tentu bisa seterusnya akan baik gitu. Jadi kayak misalnya ya pasti akan berbuat jahat, tapi orang yang jahat banget pasti ada titik baiknya, ada titik terangnya. Nah, itu yang sebenarnya gua nggak mau lewatin gitu loh. Itu yang gua nggak mau lewatin. Nggak mau lewatin dalam arti gini. Kalau misalnya orang udah jatuh di yang jahat-jahat, gue akan apa namanya, ya sebisa gue ngerangkul, walaupun itu walaupun apa namanya itu nggak memungkinkan dia. Contohnya let's say lah kalau misalnya kita orang Advent kan tarik jiwa ya, walaupun Iya. itu gue masih bisa belum tarik jiwa, tapi at least gue bisa merangkul dia gitu loh. Jangan sampai menjauhi dia. Kalau misalnya kita nggak mau ngerangkul dia, dia akan terperosok lebih dalam lagi ke pasir hisap itu sebenarnya gitu. Kalau gue ya. Nah, gue tertarik sama statement lo yang burung sejenis terbang bersama. Dan lo kan katanya nggak setuju tuh. Gimana cara lo mengatasi supaya lo tidak mengikuti burung tidak mengikuti mereka, nggak mengikuti apa yang mereka lakukan, yang lo tahu hal itu adalah yang dilarang, yang tidak baik untuk lo, yang dilarang oleh Tuhan, dilarang oleh Alkitab. Gimana caranya lo bisa nggak mengikuti itu supaya lo nggak jadi menjadi sejenis kayak sama mereka? Kalau itu sebenarnya keuntungan terbesar gue adalah ketika gue berteman balik lagi. Ini keuntungan dasar gue ya. Keuntungan dasar gue adalah ketika gue berteman karena ini ngomong pertemanan bukan persaudaraan. Nah, jadi bedain. Kalau misalnya pertemanan ini, gue beruntung karena sekolah dasar dan sekolah gereja, maksudnya di gereja, itu pertemanan gue lumayan kuat ya. You know lah teman-teman kita di Jaka SD sama di apa namanya di gereja siapa-siapa aja, kalian juga teman-teman gue. Tapi itu salah satu keuntungannya. Kenapa dibilang sekolah dasar? Karena itu ngebangun basic kita, itu ngebangun dasar kita. Jadi buat kalau misalnya kita udah keluar ke dunia yang lebih gede lagi, ya nggak akan kemungkinan besar nggak akan kepancing lah sama yang kayak gitu-gitu. Gue pun nongkrong sama anak-anak yang mungkin ngerokok ini, gue pernah dilarang sama beberapa orang. Ngapain sih lu temenan sama orang-orang yang kayak gitu loh. Cuman ya berhubung nama gue anak nongkrong ya, jadi ya gue mencoba mendekati semua orang, tapi gue tidak melakukan hal yang sama dengan mereka. Contohnya, mereka ngerokok, gue nggak ngerokok.
Mereka minum, gue nggak minum. Mereka nggak yang bikin apa ya begitu-begitu di depan gue nggak bikin. Even mereka pakai drugs pun gue nggak ngikut sama mereka. Gue cuman pengen nongkrong sama mereka gitu loh. Kalau gue pengen nongkrong sama mereka, ya gue memaklumi apa yang mereka lakukan. Tapi bukan berarti gue nggak mencoba ngerangkul mereka untuk yang lebih benar gitu loh. Tapi itu kan pilihan orang masing-masing ya. Ya, Walaupun kita udah rangkul, kita udah gandeng segala macem, tapi kalau dia nggak terima, itu ya paling nggak lu sama udah aja berusaha gitu. untuk membantu mereka supaya menjadi lebih baik ya. Iya betul. Sama ini Nol, Itu. tadi kan lo bilang Wah. dasarnya itu lo berteman dengan anak-anak muda di gereja. Apa yang lo dapat dari pertemanan dengan anak-anak muda satu gereja, anak-anak muda di Jaka Sampurna? Ya Yang bisa paling membantu lo untuk tetap sorry. kuat, nggak mau ikut-ikutan sama pertemanan lo yang lain. Sebenarnya yang membedakan ya balik lagi dasarnya adalah agama itu sendiri. Contohnya kayak iman kita sendiri gitu loh. Kita udah sama-sama berbakti, yang kita bikin ada di tempat itu juga sama-sama tentang kebenaran, ya makanya terbungkusnya udah akan seperti itu gitu loh. Walaupun kita mungkin akan kita pernah jatuh atau jauh daripada kebenaran, tapi pasti kita akan balik-balik lagi ke gereja itu sendiri gitu. Jadi gua nggak terlalu khawatir sama pertemanan gua di luar, karena basic gua di gereja tuh pertemanan yang udah menyangkut dengan pencipta kita, dengan Tuhan kita. Jadi gue sendiri ya udahlah. Itu udah cukup kuat kok dari umur 0 sampai 11 tahun, kelas 6 SD udah lumayan lah kita dibangun dengan hal-hal yang kayak gitu. Walaupun nggak menutup kemungkinan ya, kita waktu pas SMP SMA atau selanjutnya kita ini lagi kita bisa berbuat nakal, cuman Ya. kalau gue pribadi itu udah lumayan bikin gue kuat Apalagi kok biarpun lo pertemanan di setelah gereja. lulus sekolah dari Jaka Sampurna, sekarang Dharma Putra kan ya sekolahnya ya. Lo juga masih temanan sama teman-teman yang di gereja kan, teman-teman nggak karena lo udah beda sekolah, udah nggak di Jaka Sampurna lagi, lo jadi nggak mau temenan sama orang-orang gereja. Itu juga membantu ya. Iya itu cukup itu sangat membantu, malah bukan cukup ya, sangat membantu. Tapi gini, semakin kita tua, circle kita itu akan semakin Ngecil. tipis, semakin Betul, setuju. mengecil, ya kan? Ya Setuju. tanpa kita sadarin sebenarnya gini. Kalau misalnya kita waktu pas SD mungkin bisalah dibikin pertemanan karena ada guru, ada yang mantau kita gitu loh. Kualitas pertemanan kita ada yang mantau. Tapi begitu Ya. SMP SMA kan ya nongkrong habis pulang ya bebas gitu. Akan semakin kayak misalnya lu udah punya KTP juga bebas nongkrong mana aja gitu. Semakin lama apalagi semakin kerja bisa makan siang atau apa segala macam bareng ya, jadi kayak yang lama akan ketinggalan gitu. Nah, tapi lu bagaimana mau mencoba memaintain itu dengan baik aja sebenarnya. Kayak gini, kayak di Salemba itu gue mencoba untuk bikin grup WA angkatan gue gitu loh. Jadi udah kacau kemana segala macam. Udah bayangin di FB gue mencoba untuk chat satu-satu, bagi nomor ya, boleh nggak kalau misalnya gue masukin di grup, masukin ya. Puji Tuhan sampai ada beberapa nomor masih save di situ. Walaupun pada akhirnya grup itu akan diem sebenarnya, akan susah kalau kita memaintain banyak grup sih sebenarnya. Gue sendiri susah payah untuk mencoba masuk ke dalam grup, ya dalam banyak grup, karena kita akan semakin gede akan masuk grup keluarga, grup Kantor. teman, grup kantor, bahkan dalam grup ada grup lagi, Ya, betul. ya kan? Ya gitu. Tapi coba aja maintain circle yang udah ada gitu loh. Jangan sampai lepas, jangan sampai kita nggak punya circle sama sekali. Itu aja sih gue. Gue penasaran deh, Nol, temen-temen lo kan kalangan-kalangan yang spesial ya, gue bilangnya spesial ya. Gue jujur, gue gak pernah pengalaman tuh punya temen yang wah minum,
judi, narkoba, itu gue langsung takut, gue ngindarin. Takutnya gue terjerumus. Cuman gue penasaran deh, coba lu cerita deh pengalaman lo temenan sama mereka gitu. Dan kok lu bisa masih bertahan temenan sama mereka, dan mereka juga bisa bertahan temenan sama lo. Karena Iya. lu nggak mau ngikut-ngikutin mereka. Mereka pernah ngajakin lo nggak nyobain Bosan, gitu? iya bosan pasti mereka sama lo sebenarnya nol. Kan lo Bagus. diajakin minum nggak mau, diajakin ngerokok nggak mau. Iya. Tapi lo masih tetap nongkrong. Lo coba ceritain pengalaman lo deh sama teman-teman lo deh. Ya, untungnya pertemanan gue itu gini ya, yang bener-bener pengen berteman aja. Maksudnya gue nggak ngebahas persahabatan ya, itu akan lebih lanjut lagi kayak yang tadi gue bilang. Tapi ini pertemanan yang ya udah lu nongkrong aja bareng apa segala macam. Bahkan lu sendiri sebenarnya bisa nongkrong dengan orang yang bukan gak dikenal ya, tapi yang nggak lu deket gitu loh. Bisa lu nongkrong dengan orang yang lebih yang lu nggak deket supaya mempersatukan. Ini pertanyaan Green bagus nih. Pernah nggak gue diajak? Iya. Pernah. Dipaksa? Pernah gue dicekok. Dipaksa pernah. Cuman beruntungnya gue memaintain pertemanan dengan mereka. Bayangin, ada satu momen gue lagi nongkrong sama mereka, gue nggak usah sebut di mana nama tempatnya. Ya jadi gue lagi nongkrong sama mereka merokok, mereka minum apa segala macam. Gue tahu ada ya bisa jadi mabok-mabokan lah di situ. Ya gue nongkrong aja, maksudnya have fun aja, hahi bareng gitu loh. Ini mesti kondisi siang ya, bukan malam. Kalau kondisi malam mungkin beda lah. Ngapain sih ini anak malam apa segala macam, mungkin setnya akan berbeda. Tapi ini kondisinya siang. Ini lumayan banyak sih momen ini terjadi sebenarnya. Oh. Ada 2-3 kali. Gua begitu masuk satu lingkungan baru, pasti akan ada momen kayak gini gitu. Jadi momennya seperti itu. Ini salah satunya yang gua kasih tahu ya. Jadi kayak misalnya mereka ngerokok bareng, tapi sambil ada minum-minumannya. Ya walaupun nggak sampai mabuk ya, minum doang ya. Habis itu pernah dicekokin, nggak laki lu, nggak ngerokok, Standar ya kayaknya ngerokok kalau dong cowok biar gitu. laki apa Nggak segala laki macam. lu. Iya Ya. standar, Bener-bener. standar cowok banget. Habis itu, dong, minum dong, kita ini apa namanya asik-asik bareng aja segala macam. Tapi ada satu pentolannya, jagoannya, bisa dibilang yang agak ditakutin di sekitar situ lah pada saat itu ya. Itu gue temenin gitu loh. Ini preman kampung sini nih istilahnya. Gue temenin orang-orang kita juga, maksudnya orang Advent juga. Tapi ya begitulah kenakalannya. Habis itu dia sendiri bilang, lu ngapain sih lu nawar-nawarin itu? Ini kondisinya gue nggak tahu dia lagi mabuk atau enggak ya. Karena setahu gue kalau dia lagi minum berarti dia kayak orang normal. Tapi begitu dia nggak minum dia kayak orang mabuk. Kok kebalik? Ya gue juga nggak tahu. Nah, Terus? terus dia bilang, lu ngapain sih lu nawar-nawarin si Anong ngerokok, minum apa segala macem. Lu kalau bandel ya bandel sendiri aja lah, nggak usah ngajak-ngajak orang gitu. Terus, kenapa lu? Ini kan biar ini aja, asik aja pertemanan yang apa ya? Gue bilang nggak, jangan lu sodor-sodorin yang kayak gitu-gitu. Ya udah, kalau lu nggak suka, nantang kan sama jagoannya kan sosoknya. Ya gue Iya. gitu. Ya udah kalau enggak, akhirnya mereka sendiri yang berantem. Kenapa lu nggak suka ribut sama gue gitu-gitu? Lah, Jadi kenapa ngebela jadi lu ngeri? ya? Iya, gue jadi lucu sendiri. Gue ya nggak tahu ya. Gue pengennya tuh kayak direbutin cewek gitu loh. Tapi ini direbutin sama anak-anak nongkrong. Ini apaan sih? Ya gitu. Akhirnya mereka berantem sendiri. Ada yang ngebela gue sendiri. Nah, secara nggak langsung Ya. itu Berarti dia juga respect sama lo, teman yang ngebela ini. betul. Itulah Itu tadi baru kenapa teman yang benar. gue bilang di satu sisi di sebuah kegelapan pasti ada sisi terangnya. Iya. Ya, itu salah satu walaupun mungkin waktu pas pertama kali lu kenal lu nggak nemuin, ya lu bisa gali sendiri sampai nemu Betul. sisi terang nih orang gitu loh. Yang penting selama lo sendiri juga punya prinsip untuk diri lo sendiri ya. Betul. Dia sendiri sampai pada akhirnya gue nggak tahu ya sekarang kondisinya gimana. Terakhir yang gue tahu dia bahkan sampai ikut Healing Way loh sekarang. Waktu terakhir gue ketemu. Begitu. Ya jadi ya kita nggak tahu kondisi orang di masa depan kayak gimana gitu loh. Iya.
Gue juga punya sedikit ya, gue mau sharing pengalaman gue. Kan gue juga kuliahnya bukan di kampus Advent ya. Ya. Jadi teman-teman gue beraneka ragam, beneran literally beraneka ragam. Banyak lah kok cewek-cewek Jakarta udah tahu pertemanan gue kayak apa. Nah, jadi gue punya teman satu jurusan, gue sering main sama dia. Mereka tahu kalau gue nggak ngerokok. Cewek-cewek kan juga ngerokok banyak ya di dunia luar itu. Iya. Dan gue nggak suka kalau ngeliat, apalagi orang ngerokok aja gue nggak suka sama cowok atau cewek. Gue nggak suka. Dan kalau udah ngerokok biasa gue jauh, dan teman-teman gue juga tahu biasanya kita cari tempat yang nggak ada ngerokok. Suatu ketika gue lagi main gue sering main di kamarnya dia, di asramanya dia. Terus gue lihat ada rokok di situ di mejanya. Siapa nih? Katanya. Oh, itu rokok pacar aku, kata dia. Terus dia kayak ketakutan gitu. Oh, gitu, tumben. Iya, dia nitip. Oh, gue cuma gitu doang. Oh, terus dia banyak penjelasan gitu, gue gini. Oh, ya, oke. Terus setelah kejadian itu, berapa lama kemudian, ya agak lama, gue nggak tahu exactnya, udah lama banget. Kita jalan bareng nih ke mall. Terus di situ dia ngomong, teman gue ini, Green, iya, dia kan mau mengatakan suatu convention, pengakuan sesuatu dia berbuat salah ke gue. Kenapa? Aku mau jujur ke kamu. Kenapa? Gue gituin kan. Di sebuah kegelapan pasti ada terangnya gitu loh. Berarti kita tahu ada temen yang kayak gini, yang kelakuannya nggak benar. Kita nggak terjerumus lagi sama teman-teman